Nasaihul ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu lan ngandika Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kama hiya illa jifatun mustahilah mangkorana utaya dunya ang iku bangke kang mustahilah kang bajin apa alaiha kilabun hamamna ijtizabaha ing atase jifah kang tetep ing atase jifah kilabun utawi cemera-cemera kang menjaya kilab ing narike jifah pain tajitani baha kunta saliman li ahliha maka lamun ngadoi sirah ing dunia kunta nasira saliman iku kang selamat li ahliha kadoi ahli dunia pain tajita zibha lan lamun narik sirah ing dunia nazaatka maka ngerebut ka ing sira kila buah apa piro-piro cemerane dunia. Wal maqalatul khamsuna lan utai maqala kang kaping 50 an Abil Faid saking Abil Faid Zinnun al-Misri wasmulan utai arane Zinnun iku Sauban bin Ibrahim wakila Faid bin Ibrahim wa abuhu kana Nubian apa nih? Kan utawi bapane Zinnun iku ana ya bapane Zinnun iku Nubian apa? Wa huwa lan utawi ya Zinnun al-Misri Nubian apa? Nubian iki ya. Nubian. Oh suku, nama suku pantas gue ngerti. Iku suku Nubi. Wa awhadu waqti ilman wa wari'an lan utai Sayyidina Zinnun al-Misri iku siji awhadu waqti siji ing dalam waktune Zinnun ilman ilmune wa wari'an lan kewaroanane wa halan lan kondisine wa adaban lan adabe wa kana rajulan nahifan lan ana Sayyidina Zinnun al-Misri iku wong lanang kang kuru yang gak gemuk nahif mah ta'luhu hamrah kang luhur ing rajul atau ing Zinnun al-Misri hamrah abang laisa bi abyadil lihya waranana kelawan putih jenggote tufiya sanata sin wa arba'ina wa mi'atain wafat ya Sayyidina Zinnun al-Misri tahun 5 lan 40 lan 200 tahun 245. Kata beliau kullu khaifin haribun utawi saban-saban wong kang wedi min syai'in saking suwi haribun iku kang melayu minhu saking syai' ay faman khafa min adzabin nar tegese mangka sapa-sapa wedi si wong min adzabin nar saking azab neraka amila amalan yub'iduhu minha maka ngamal ya si wong amalan ing amalan yub'iduhu kang ngadohi ya amal hu ing si wong minha saking nar yubiduhu kang ngadohi ya amal hu ing si wong minha saking nar wa kullu raghibin fi syai'in talibun lahu lan utawi saban-saban wong kang demen fi syai'in ing dalam sujuji talibun iku kang ngepri lahu kadu syai' faman raghiba fil jannah amila amalan yuqarribu ilaiha tegese sing sapa-sapa demen si wong fil jannah ing dalam sorga amila maka ngamal si wong amalan ing amalan yuqarribu kang marakaken ya amal hu ing si wong ilaiha maring jannah wa kullu anisin billahi mustauhishun bil khalqi lan utai saban-saban wong kang tentram aring kelawan Allah tenang dan ada kehangatan dengan Allah mustauhishun iku ngerasa wahsyah liar dengan makhluk yang gak betah sama makhluk wa fi nushatim mustauhishun an nafsihi tegese kang kesit wahsyah liar gak betah an nafsi saking awake si wong wal maqalatul hadiyah wal hamsun
Lan utai makola kang kaping 50 qala Dzunnun al-Misri andika Sayyidina Dzunnun al-Misri radhiyallahu anhu al-arifu billahi ta'ala asirun utawi wong kang arif kang marifat kelawan Allah ta'ala asirun iku dari boyongan ay marbutun bihubbi tegese kang terikat kelawan cinta dari Allah ta'ala wa qalbu basirun anu teh atine arif billah basirun iku kang basir ningali muzayyinun li batinihi bil muraqabati wa li dharihi bil muhasabah tegese kang mepaesi kelawan kadue batine si arif billah bil muraqabah kelawan muraqabah wa li dhahiri lan kadue zahire si arif bil muhasabah kelawan muhasabah introspeksi wa amaluhu lillahi katsirun lan utawi lan amale si arif lillahi karena Allah katsirun iku akeh. Wal maqalatu tsaniyatu wal khamsun lan utai maqala kang kaping 2 lan 50 qala Dzunnun al-Misri ngandika Sayyidina Dzunnun al-Misri al-arifu billahi ta'ala wafiyun utawi kang makrifat dening Allah ta'ala iku wong kang nohoni bi ahdillahi ta'ala kelawan janjine Allah ta'ala bi an adda awamir Allah ta'ala gambaranane surai batas taswiriyah kelawan bi an adda kelawan yen tanekani ya si arif billah awamir Allah ing pira-pira perintah Allah ta'ala wa qalbuhu zakyun lan atine si arif billah zakyun iku kang cerdas sariun tegese cepet wa amalu lillahi zakiyun lan amale arif billah lillah karena Allah zakiyun iku kang bersih salihun zaidun fi kulli waqtin tegese kang soleh zaidun kang fi kulli waqtin ing dalam saban-saban waktu. Wal maqalatu salisatu wal khamsuna lan utai maqala kaping 3 lan 50 maqala ke-53 an Abi Sulaiman ad-Darani saking Sayyidina Abi Sulaiman ad-Darani annau satuna Abi Sulaiman qala iku ngandika Abi Sulaiman aslu kulli khairin fid dunya wal akhirati al khaufu minallah utawi asal pokok saban-saban kebajikan di dunia ing dalam dunia wal akhirah lan akhirat al khaufu iku wedi minallah saking Allah ta'ala fa innal khaufa minallahi ta'ala muhawwilus sahifah mangka setune rasa takut wedi saking Allah ta'ala iku kang ngrubah sahifah lembaran fa yaj'aluha fil yamin ba'daan hawat ila shimal maka ngadadikaken ya khauf ha ing sahifah fil yamin ing dalam kanan badan hawat ila simal sise yen ta miring ya si sahifah ila simal maring kiwe falil abdi fi hali salamati minal maradi ayakuna khaifan rajian liyazjarahul khauf minal ma'asi walil abdi mangka iku kadue hamba fi hali salamati ing dalam tingkah selamate si hamba minal marad saking gering ayakuna yen ta'ana ya si hamba khaifan iku kang wedi rojan tur kang ngarep-ngarep liyazjirahu lepon nyegahu ing si abdi al khauf sapa apa rasa takut minal ma'asi saking pira-pira kemaksiatan wa yubisuhu lan nangiaken ngebangkitaken hu ing si abdi arroja apa harapan alaktisa bil amali soleh ngate ngusahaken ngasab piro amal kang soleh wa ibadatur roji afdalu li ghalabati mahabbati laifihi fawqal khaif dan utai ibadah wong kang ngarep-ngarep iku luwih utama karena ngelindih cinta dening Allah taala fi ing dalam roji fawqal khaif ing sedure wong kang wedi wal maliku lan utai raja yufariku iku ngemisaken ya raja baina ma yukhdimuhu ing dalam antarané wong kang khodam ya si wong ing raja itko aiqabi karena wedi siksaan raja wa ma yukhdimu raja karamihi dan wong kang khidmah ya si wong ing raja raja karami karena ngarep-ngarep kemuliaanane raja kelomanane raja wa ma yukhdimu la li syai'in lan wong kang khidmah
ya si wong huing raja lalisen ora karena suwiji-wiji. Wa miftahud dunya as-sab'u lan utawi koncine dunya iku wareg. Fataftahu umurud dunya bisyab'i, maka terbuka apa perkara-perkara dunia bisa mengiklan wareg. Wa miftahul akhirati alju lan utawi kuncine akhirat alju iku lapar luwen. Fataftahu umurul akhirah bilju, maka terima kebuka apa piro-piro perkara akhirat bilju kelawan lapar. Wal maqalatur rabiatul khamsuna lan utai maqalah kang kaping 4 lan 50. Ila den ucapaken al ibadatu lillahi ta'ala hirfatun. Utawi ibadah ka Allah Ta'ala iku hirfah, kerjaan pada enggak guru nyari-nyari kerja kemana-mana ini. Ibadah ke Allah hirfah. Maksabun min kulli jihatin, tegese gon usaha, gon kasab, min kulli jihatin saking saban-saban arah. Wahanu tuha khalwatu lan utawi tokone hirfah al khalwatu iku nyepi sepen. Aiduka nuha muhadasatu sir ma'allahi ta'ala, tegese utawi toko-tokone ibadah, toko-tokone hirfah muhadasatu sir iku cumeritane sir ma'allah sarta Allah ta'ala. Haisula ahada, sekiranya orang ana wong suwiji iku maujud. Warasu malihat taqwa lan utawi pokok hartane modale hirfah iku taqwa iku taqwa ay aslu halil ibadah sianatun nafsi amma tastahiku bil uqubah min fi'lin aw tarkin. Ayat tegese aslu halil ibadah utawi pokok tingkah ibadah iku sianatun nafsi, ngeraksane diri jiwa, amma tastahiku bil uqubah saking barang kang ngahakimi kelawan ma al uqubah apa siksaan, min fi'lin saking pegawean autarkin atau ninggalaken. Waribahu hal jannah lan utawi keuntunganane hirfah, pekerjaan tersebut pasti ada keuntungannya. Apa keuntungannya? Al jannatu iku surga, darus sawabi wa mafia, tegese negeri ganjaran wa mafia lan barang kang tetep ing dalem jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin kata Sayyidina Hasan rahimahullah, man arafallah ahabbah wa man arafad dunya karihaha. Orang kenal benar sama Allah itu pasti dia mencintai Allah. Iya, kalau kenal benar Allah maha jamil, maha indah, maha kasih, maha sayang, maha bijaksana, maha loman, maha baik, maha kaya, itu otomatis resep cinta. Begitu juga wa man arafad dunya, orang kalau kenal benar sama dunia karihaha, pasti dia enggak resep. Karena apa? Ya dunia. Dan berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan tidaklah dunia hanyalah bagaikan bangke. Ini mustahilah dengan maknanya nana ini. Jadi bangke yang sulit dipahami, alaiha kilabun hamamna intina, itu banyak anjing yang pengen ngegeragotin. Maka itu fain tajtani bah, jikalau Anda menjauhi bangke tersebut, menjauhi dunia, kunta saliman ya ahli, ya pasti lu selamat dari ahli dunia. Mau bakal ketipu. Mau bakal gini, wan tajtani bah, awain tajtazibha, kalau emang lu narik, atau dirembut sama anjingnya.
lah. Kalau kita, iya kita ambil gitu, kita tarik, nah itu direbut sama anjing. Itu yang namanya irun ya kalau tahu. Iya, bahasanya, iya ma'ahlu dunya kan, dunia jifah, wat tolibuha kilab, apa kata Rasul. Yang namanya dunia tuh bagai bangke, yang nyari dunia anjing kan. Kan kasar itu bahasa itu. Ya arti ketika kita nyari dunia bukan tujuan ibadah sama Allah. Kalau bakal kecukupan hidup mah, iya untuk memenuhi kebutuhan hidup, atau bukan dunia itu mah apa. Iya jangan salah paham. Maksud cari dunia itu kayak oligarki, wah ya numpukin harta ini itu kan di luar ya kebutuhan seberapa sih dia. Iya nama anjing kan gonggongannya luar biasa, rakusnya luar biasa, bangke gitu gabers terus. Wal maqalatul khamsun, maqalah yang ke-50 dari Sayyidina Abil Faid Zinnun al-Misri, namanya Thauban Ibnu Ibrahim, ada yang mengatakan namanya Faid bin Ibrahim, bapaknya orang Nubi. Auhadu wakti ilman wawarian, orang paling berilmu, paling waro pada waktunya, ya di zamannya. Wahalan wa adaban, wa kana rajulan nahifan ta'alu hamro laysa bi abdin lihatu fiasa. Orang yang enggak gemuk, kuru. Wafat tahun 245. Kata beliau, kullu khaifin haribun, setiap orang yang takut dari sesuatu pasti dia lari ngejauhi sesuatu tersebut. Maka itu faman khaufa min adzabil nar, kalau orang takut dari siksaan neraka itu pasti dia mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari neraka. Itu. Kalau orang takut kan ngejauhin. Gua ketemu si anu, takut gua, berarti kita takut sama siksa neraka. Itu otomatis kita mengerjakan sesuatu kerjaan yang ngejauhin kita dari neraka. Jangan ini mau kerjaan yang ngedeketin neraka kita kerjain, itu mau orang berani sama neraka. Kalau emang takut disiksa, mau Allah kerjain kerjaan yang ngejauhin dari neraka. Begitu juga kullu raghibin fi syai' talibun lah. Orang resep sama sesuatu, setiap orang yang resep sama sesuatu pasti dia mencari sesuatu tersebut. Contoh, kita resep sama kacang hijau, kita cariin itu kacang hijau. Aifaman raghiba fil jannah, begitu juga orang yang resep sama kebahagiaan di surga, resep sama surga, itu amil amalan yuqarribu ilaiha, kerjain kerjaan yang mendekatkan dia kepada surga. Masa orang resep sama surga aja enggak ngerjain kerjaan yang ngedeketin sama surga, ya lagi mana mau deket sama surga, deket sama yang dia resepin. Wa kullu anisin bila mustauhishun bil khalqi, orang yang ngerasa tentram sama Allah itu otomatis wahsyah. Arti wahsyah tuh enggak tentram sama makhluk, tentramnya emang sama Allah. Wa fi nushatin mustauhishun an nafsi, sebab orang kalau udah kerasa ada kehangatan sama Allah itu resep enak ya Allah. Ya enggak kerasa kesepian hidup. Karena apa? Ya yang selalu nemenin kita mah yang bikin kita, Pak. Apalagi kita ada dapat bocoran kalamullah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maka itu fase Sayyidina Abu Bakar ketika ada wahsyah takut sama makhluk dikepung sama orang kafir, figur di Sur, di Jabal Sur sama Rasul, ya tetap konsep manusiawi sahabat ada rasa hazan, Rasul lagi mana kita udah dikepung ini, mau orang kafir kita mau dimatiin, ya kayak bahasa-bahasa kita mah. Cuman emang peningkatan keimanannya sama Allah lewat sahabatnya, iya lewat utusannya Rasulullah. Kata Rasul,
il qala li sahibihi, di waktu Rasul berbicara kepada sahabatnya yaitu Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasul, la tahzan, Abu Bakar, atuh jangan takut, lu jangan segala gelisah, takut galau, jangan. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu mana beserta kita. Itu dibuka sama Allah, itu bahwa ma'iyatullah fi jamil ahwal, itu selalu bersama Allah dalam segala kondisi. Jadi ketika orang tentram sama Allah, itu nggak ada rasa takut sama selain Allah. Tetap dia benar-benar tentram. La tahzan, innallaha ma'ana. Ini kebuka langsung itu. Iya, ma'iyatullah. Ya, wa kullu anisin bila mustauhisun bil khalqi. Wal maqalatul hadiya wal khamsun, maqalah yang ke-51, kata Sayyidina Zunnun al-Misri radhiyallahu anhu, kata beliau, al-arifu billahi ta'ala asirun. Orang yang benar-benar kenal sama Allah subhanahu wa ta'ala, para awliya Allah, orang terdekatnya Allah yang arif billah, itu asirun, bagaikan tawanan. Tertawan kenapa? Karena dia marbutun bihubbihi, terikat dengan kecintaan nama Allah. Jadi kerasanya udah nggak pernah sedikit pun lupa sama Allah. Marbut, keikat ge, karena dia cinta bener sama Allah. Udah patis kan. Orang yang kenal sama Allah pasti resep sama Allah. Man arafa Allah ahabbah. Mual bakal kagak resep, pasti resep. Wa qalbuhu basirun, orang yang arif billah, orang yang kenal bener sama Allah, pasti hatinya selalu basir, selalu melihat. Iya ya Allah. Ay muzayyinun li batini bil muraqabah, pasti terhiasi mata batinnya, batiniahnya dengan muraqabah sama Allah. Kerasanya itu selalu dipantau sama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, hatinya enggak kosong. Jadi benar-benar terpantau sama Allah, muraqabah terus. Maka itu konsep perjalanan metode suluk itu muraqabah antara ada ahadiyah. Ketika kita yakin tunggalnya Allah zatnya, sifat-sifatnya dan afalnya, jadi gerak-gerik kita kan afal Allah, kita terasa selalu dipantau. Gitu. Tunggal sifat-sifatnya, kuasanya, kehendaknya, taunya, itu semuanya benar-benar terasa. Apalagi ketika ahadiyatullah, tunggal zatnya, itu mual bakal enggak nginget sama Allah pasti. Ketika ahadiyatullah basirun muzayyinun libatini bil muraqabah, termuraqabah ma'iyah, wa huwa ma'akum, diahu, itu selalu beserta kamu sekalian di mana saja kamu berada. Ma'akum aina ma kuntum, itu muraqabah kerasa. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hamlil warid, akrobiyahnya kami, kata Allah, itu lebih dekat daripada urat leher kita, kan dekatnya sama kita. Itu dia lebih dekat dari pemahaman kita, pendengaran kita, penglihatan kita, rasa kita. Itu dekatan dia, karena dia yang menciptakan, dia afal dia pun semuanya rasa. Maka itu bahasa rasaku rasamu, maksudnya kita bisa berasa, boleh dirasain sama Allah, boleh diciptain rasa. Gitu. Iya, kerasa kedekatannya, Pak. Udah belajar terus di muraqabahin. Gitu. Kalau itu pertamanya ya zikrul asma, sebut namanya dulu. Gue belum tengah bener sama dianya mah, gitu. Tapi namanya udah gue sebutin gitu. Sama dianya mau gue belum tengah. Ntar kan lama kelamaan, siapa sih? Karena sering kita nyebut namanya,
gitu. Terlama kelamaan kan dianya kita kenal, huanya. Iya dianya gitu. Ya awalnya kita sebut namanya Allah. Ntar oh iya dia ya terus gitu. Iya belajar wadkurismallahi bukrata wa asila wadkurismallah wa tabatal ilahi tabtila gitu. Juntrung gitu. Ingat nama Tuhanmu dan juntrung, arti juntrung in kita an ghairillah, in kita ilallah an ghairillah gitu. Udah juntrung dia hanya Allah. Itu arif billahi ta'ala asirun wa qalbuhu basirun muzayyinun libati ini bil miraqabah wali zahiri bil muhasabah. Cuman tetap secara lahir ya kita introspeksi, kita lihat sebab kita nggak bisa muraqabah kalau belum muhasabah. Iya, sebelum kita introspeksi semua alat lahiriah, baru kan semua alat lahiriah terkoordinir, tersinkronisasi, mata, mulut, tangan, kuping, perut, farji, kaki, itu semuanya terkoordinir. Arti muhasabah kan kehitung semuanya, berarti terkoordinir semuanya, udah bisa dikoordinasikan semuanya, baru ntar batinianya dengan muraqabah. Iya ya Allah, itu konsep muraqabah kan konsep bener-bener konsentrasi kita, sebab yang namanya orang ngintip nggak konsentrasi nggak kena. Itu arti muraqabah kan ngintip. Itu yang namanya orang ngintip nggak konsentrasi, lah mau bakal bisa. Gitu. Tetap kudu konsen. Watabatalilai tabtila. Terlama kelamaan ketika sering ngintip, lah kan lama-lama tahu bener lah ulu. Lah iya itu namanya musyahadah. Maka itu yang namanya musyahadah anta budallah kana kataro wa ifailan takun taro. Ketika engkau belum bisa melihatnya, fa'innahu yarok, rasakan bahwa dia selalu melihat Anda. Jadi ngerasa kepantau. Arti muraqabah dipantau terus. Gitu. Rasa terpantau terus. Itu kan di hati. Terus ngerasa kepantau. Biar tujuannya benar-benar lillahi rabbil alamin. Maka itu walidhahiri bil muhasabah. Wa amaluhu lillahi katsir. Kinerjanya orang yang kenal sama Allah itu semuanya karena Allah, emang banyak, katsir. Amalnya semuanya ya karena Allah, enggak ada. Iya, nafasnya ya karena Allah. Ya emang dia ingat dia bisa nafas ya boleh Allah. Terus segala aspeknya, baik aspek lahiriah atau aspek batiniah, kerjaan lahiriah, kerjaan batiniah, itu katsir. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena yang lainnya. Karena apa? Ketika kita tujuan yang lainnya, ya Allah tahu apa. Ketika orang belajar muraqabah apa, kerasa kepantau, mual bakal ini hati pengen selainnya lah, kepantau terus sama Allah. Gitu. Jadi mau ngajar ngajinya karena Allah, belajar ngajinya karena Allah, ngedenger ngajinya karena Allah, bukan karena supaya berilmu, supaya enggak, bukan supaya bukan, enggak ada supaya selain Allah, enggak. Semuanya karena Allah. Maka itu katsir. Banyak. Lah kalau kerjaan bukan karena Allah mah kagak banyak. Sebab apa? Ketika enggak kerasa kan ogah. Iya. Kalau emang karena Allah, ya semuanya kita bisa ngomong ya karena Allah, Allah bisain. Kita bisa ngedenger ya karena Allah, kita bisa memahamkan karena Allah, kita bisa paham ya karena Allah, kita bisa sholat karena Allah, kita bisa khusyuk ya karena Allah. Udah, amaluhu lillahi katsir. Benar-benar semuanya kalau emang karena Allah, ya boleh Allah semuanya, ya pasti otomatis katsir banyak. Itu kalau orang benar-benar arif billah. Jadi enggak ngelihat dirinya. Wal maqalatus tsaniyah wal khamsun, maqalah yang ke-52 sama dari Sayyidina Zunnun al-Misri. Beliau berkata, al-arif billahi wafiyun. Orang yang benar-benar ma'rifat sama Allah, kenal benar sama Allah, bukan kenal selewatan, kenal benar, itu pasti wafiyun, benar-benar memenuhi bi'ahdillahi ta'ala, dengan janji perjanjian sama Allah.
Gambarannya orang memenuhi janji sama Allah bi an adda awamirallah, pasti dia akan memenuhi segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang memenuhi janji sama Allah, saya janji ya Allah, ya yang namanya orang berjanji pasti diperintahkan nurut apa? Itu orang yang kenal sama Allah pasti memenuhi segala janji kepada Allah Subhanahu wa qalbuhu zakiyun, hatinya pasti benar-benar cerdas. Iya benar-benar berkilauan, sari, cepat pahamnya gitu ya mah. Wa amaluhu lillahi zakiyun, amalnya semuanya benar-benar bersih, salih, zaid fi kulli waktin, yaitu yang namanya arif itu imannya yazid walayankus. Karena apa? Karena emang udah tertanam kemarifatan nama Allah, pasti yang namanya tumbuh kenal nama Allah itu semuanya yazid. Amaluhu lillahi zaki, arti zaki terus nambah, salihun zaidun, udah nambahnya baik, sehat. Itu yang namanya pertumbuhan ketika sehat itu otomatis terus gitu. Kalau emang benar-benar arif billah, benar-benar tertanam kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalu lillahi zakiyun, salihun zaidun fi kulli waqtin, baik dan bertambah di setiap waktu. Wal maqalatus salisa wal khamsun, maqalah yang ke-53 dari Sayyidina Abi Sulaiman Ad-Darani, sesungguhnya beliau berkata, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al khaufu minallah. Pokok asal segala kebaikan di dunia dan akhirat itu takut sama Allah. Karena takut sama Allah itu muhawwilus sahifah, bisa merubah lembaran-lembaran buku kita. Fayaj'aluha fil yamin, bisa dijadiin tuh sahifah kita pasti di belah kanan, tadinya udah rada doyong ke belah kiri. Iya seperti kita kalau emang takut sama Allah, itu otomatis tadinya mau doraka ge moal bakal hilang kedorakaan. Walil abdi fi hali salamati minal marad ayakuna khaifan rajian liyazjarahul khauf minal ma'asi. Ketika maka itu seorang hamba dalam kondisi pengen selamat dari sakit hatinya, itu kudu ada rasa takut dan berharap supaya rasa takut tersebut mencegah dia dari kemaksiatan, dan rasa harap tersebut bisa mengusahakan dia beramal soleh. Iya ketika kita takut sama Allah, otomatis mual bakal neraka. Ya orang takut mau buru-buru mau ngelanggar. Ya, kita takut sama polisi, mau ngelanggar aturan polisi apa? Yang sering ngelanggar aturan Allah itu orang yang enggak takut sama Allah. Kalau dia takut mah pasti yazjarahu al-khauf minal ma'asi. Ketika punya harapan benar-benar kuat sama Allah, itu yubaisuhul raja ala iktisabil amali soleh. Maka itu ibadatul raji, ibadahnya orang yang berharap penuh sama Allah itu emang utama karena benar-benar cinta sama Allah. Fauqallah. Maka itu wal maliku yufarriku, yang namanya raja itu pasti dia membedakan baina ma yukhdimu itqa iqabi, antara orang yang ngehidmah sama dia, mengabdi sama dia karena takut dipenjara, takut disiksa, sama orang yang ngehidmah sama dia karena emang mengharapkan kemuliaan dan kekelomanannya raja. Wa may yukhdimuhu la li syai'in, dan orang yang punya khidmah bukan karena sesuatu. Itu beda, dipisah gitu. Oh ini mah yang ngehidmah gua, ngabdi sama gua karena dia takut gua penjara. Ini mah ngabdi sama gua karena emang dia punya harapan bahwa gua tuh maha mulia. Wa miftahud dunya as-sabu, kuncinya dunia adalah kenyang. Fataftahu umurud dunya, terbukanya perkara-perkara dunia dengan kenyang, dan kuncinya akhirat adalah lapar. Terbuka perkara akhirat dengan lapar. Iya ketika kita kenyang, ngangkut ini ngangkut itu, dia mau urusan dunia kekar apa. Kalau urusan akhirat tetap kudu bener-bener lapar. Wal maqalatur rabi'ah wal khamsun,
Makalah yang ke-54, kila diucapkan al-ibadatu lillahi ta'ala hirfah. Yang namanya ibadah ke Allah Ta'ala itu kayak usaha min kuli jihatin dalam segala penjuru. Jadi kalau kita benar-benar pengabdian dan ibadah sama Allah, ngabdi sama Allah, ibadah sama Allah, nyembah Allah, itu sama punya kerjaan. Itu bukan nganggur. Itu hirfah itu kerjaan. Maksab, yaitu usaha dari segala arah. Bahkan lebih luas dia usahanya dari segala arah. Hanutnya, rukonya, ya kayak kita mau usaha kan kudu nyewa ruko nih, gitu. Ini rukonya, tokonya itu kholwah ketika kita mampu menyepikan diri. Sebab ketika kita ngabdi sama Allah ya kudu tempat sepi kalau pengen benar-benar murni. Aidukanu muhadatsir sirma Allah, yang namanya kholwah ketika dalamnya hati kita selalu mengingat Allah dan muhadasa, ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Haitsula ahada, sebab di dalam relung hati terdalam itu nggak ada yang ngintip papan. Itu nggak ada yang bisa ngintip. Gua gen ahli ini itu nggak kelihatan relung hati terdalam gitu. Terus modalnya apa yang namanya orang usaha kan kudu toko udah ada. Tetap kan kudu punya modal. Warasu maliha, modalnya tuh usaha tersebut, kerjaan tersebut adalah at-taqwa, modalnya ketakwaan. Aslu halil ibadah sianatun nafsi. Pokok modal ketika kita dalam ibadah itu kudu terjaganya diri kita amma tastahiqu bil uqubah, dari apa yang membuat kita disiksa baik mengerjakan atau meninggalkan. Maka itu yang namanya takwa kan nurut perintah Allah, menjauhin larangan Allah. Itu modalnya nurut sama Allah, jauhin larangan Allah. Terus ntar yang namanya orang usaha kan pasti punya untung. Apa keuntungannya? Waribuhu hal jannah, keuntungannya adalah surga, baik di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Jadi kalau orang ibadah itu pasti bahagia di dunia dan akhirat. Gitu. Cuman ibadahnya lillahi ta'ala, bukan supaya ini supaya itu, bukan. Aidarus sawab, negeri balasan dan ganjaran, wa mafia, dan apa yang ada di darus sawab. Iya. Bahkan bahasa surga itu artinya mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Sesuatu kebahagiaan, pokoknya sesuatu yang mata belum pernah melihatnya, gitu. Telinga belum pernah mendengarnya, saking luar biasanya, gitu. Wala khatara ala qalbil bashar, bahkan hati pun belum pernah terlintas kenikmatannya lagi mana. Hati saking luar biasa yang namanya surga. Ya jannah itu malah ainun ro'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Itu gambaran surganya Allah Subhanahu wa taala. Mata belum pernah melihat, ya indahnya. Tapi itu apa di Quran digambarin tajrimin tahtil anhar. Itu gambaran bakal bocah kecil biar ada imajinasi, menggugah selera. Tapi kalau bakal orang dewasa yang namanya gambaran surga itu malah ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Sesuatu yang mata pun belum pernah melihatnya, kuping belum pernah mendengarnya, dan hati belum pernah merasakan lintasan-lintasan kenikmatan itu surga. Saking luar biasanya, gitu. Nggak ada bandingannya. Itu yang namanya ibadah adalah hirfah, kerjaan, usaha dari segala arah. Rukoknya, hanutnya, dukannya, tokonya adalah kholwah, ya muhadatus sirma Allah. Modalnya ketakwaan, keuntungannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu benar-benar luar biasa ibadah.
Sebab kita bisa melihat Allah ya di surganya Allah. Maka itu iya, ahlullah, orang yang arif billah itu pengen surga, bukan pengen makhluk, bukan. Pengen ama kholikul jannah, pencipta surganya. Sebab gambarannya aja malah ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Wal maqalatul khamisah wal khamsun wallahu a'lam.